Baik guys, kali ini kita akan melanjutkan mengenai sin konstan. Dimana kemarin kita kan sudah mempelajari mengenai sin konstan pada sudut-sudut istimewa ini ya, pada sudut 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau mencari misalkan sin 120 derajat itu berapa gitu ya. Kemudian misalkan cos 330 itu berapa gitu ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang itu. Sebelumnya, sebelum mempelajari sampai situ, kita harus mengenal yang namanya kuadran ya. Ada yang namanya kuadran. Nah, di mana yang di sini adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ya. Kuadran 1 ini letaknya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Sedangkan kuadran 2 letaknya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran 4 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Ya guys ya. Dan di setiap kuadran ini ada nilai positif dan minusnya ya. Kalau di kuadran pertama yang bernilai positif ini adalah semua ya. Kalau di kuadran kedua yang bernilai positif adalah sin. Jadi cos sama tan itu nilainya negatif. Ya. Oke. Kalau pada kuadran 3 yang bernilai positif adalah tan. Jadi pada kuadran 3 yang lain bernilai negatif seperti sin dan cos. Ya. Sedangkan pada kuadran 4 yang bernilai positif adalah cos. Jadi sin sama tan di sini bernilai negatif. Nah, terus bagaimana kemudian kalau dengan kotan, sekan sama kosekan ya sama kan, kosekan kan adalah sepersin. Jadi kosek di sini bernilai positif ya. Di yang lain seperti sekan sama cotan itu bernilai negatif. Ini sama di kuadran 3 cotan juga bernilai positif. Sedangkan di kuadran 4 yang bernilai positif adalah cos dan sekan ya. Oke. Untuk mengubah bentuk kan biasanya kita kan mengenalnya sudut istimewa saja antara 0 dan 90 derajat. Ketika merubah bentuk ke sudut istimewa itu ada yang namanya aturan. Ya. Yang pertama itu ada aturan aturan 180 derajat sama 360 derajat. Ya. Ketika kita menggunakan aturan 180 derajat atau 360 derajat, di sini kan ada yang penjumlahan ataupun pengurangan sama aja. Misalkan sin 180 derajat minus alfa. Nah, kalau sin 180 derajat minus alfa berarti ini kan berada pada kuadran 2. Jadi nilai sin adalah positif ya. Jadi dari sin ini tetap jadi sin ya. Jadi sin alfa. Kemudian contoh lain, misalkan cos 180 derajat plus alfa. Nah, 180 derajat plus alfa itu berada pada kuadran 3. Sedangkan nilai cos pada kuadran 3 ini bernilai negatif.
negatif. Jadi di sini negatif. Ya. Cos tetap cos. Min cos alfa. Ya. Begitu juga dengan tan. Misalkan kita pilih tan 360 derajat minus alfa. Kita lihat dulu, 360 derajat minus alfa itu berada pada kuadran 4. Jadi tan bernilai negatif. Ya. Jadinya min tan alfa. Begitu juga yang lain ya. Jadi konsepnya kalau pada aturan 180 derajat sama 360 derajat itu dari sin tetap jadi sin, cos tetap jadi cos, tan tetap jadi tan. Akan tetapi kita harus melihat kuadrannya. Dia itu berada pada kuadran berapa untuk menentukan nilai positif dan negatifnya ya. Kemudian ada aturan yang kedua ya, yaitu aturan 90 derajat dan 270 derajat. Ya. Berbeda dengan aturan 180 derajat sama 360 derajat. Misalkan di sini sin 90 derajat plus alfa. Nah, kalau pada aturan 90 derajat sama 270 derajat, ini kan sin 90 derajat plus alfa. Otomatis dia berada pada kuadran 2. Ya kan? Berarti nilai sin adalah positif. Sehingga dari sin, kalau untuk aturan 90 sama 270 itu akan berubah dari sin menjadi cos. Jadi cos alfa. Ya. Kemudian contoh lagi, misalkan cos 270 derajat min alfa. Nah, cos 270 derajat min alfa. Berarti dia berada pada kuadran 3 ya. Berada pada kuadran 3. Sehingga nilai cos pada kuadran 3 adalah negatif. Ya. Oke, negatif. Nah, dari cos akan berubah menjadi sin. Jadi minus sin alfa. Begitu juga yang lain. Kalau tan nanti akan berubah menjadi kotan. Dan cotan berubah jadi tan. Berlaku kebalikannya ya. Dan sekan akan berubah menjadi kosekan. Ya. Nah, tetapi seperti yang tadi kita harus mengerti nilai positif dan minusnya dari kuadran. Misalkan kita ke contoh soal. Ya, ke contoh soalnya. Misalkan kita mau mencari sin 120 derajat. Contoh. Nah, ini ada dua cara. Cara yang pertama itu menggunakan sin 180 derajat minus 60 derajat. Sedangkan cara yang kedua itu sin 90 derajat ditambah 30 derajat. Oke. Kita lihat ini kan di 120 derajat, otomatis berada pada kuadran 2. Otomatis dia bernilai positif. Nilai sin pada kuadran 2 itu bernilai positif. Oke. Hingga kita kerjakan yang sin 180 derajat kurangi 60 derajat. Pada aturan 180 dan 360, nilai sin tetap berubah menjadi sin. Jadi ini tetap jadi sin. Sin. Kemudian tinggal ambil yang belakang. Berarti sin 60 derajat. Berapa sin 60 derajat? Hasilnya adalah setengah akar 3. Begitu juga untuk yang berikutnya. Sin 90 derajat ditambah 30 derajat. Sin pada aturan 90 derajat dan 270 derajat, nilai sin akan berubah menjadi cos ya. Jadi cos.
dan tinggal ambil yang belakang. Jadi cos 30 derajat. Berapa nilai cos 30 derajat? Yaitu setengah akar 3. Jadi menggunakan aturan 180, 360 ataupun menggunakan aturannya 90 itu hasilnya akan sama ya. Tapi kalau kalian susah menghafal, mending kalian pakai yang aturan 180 sama 360. Mengapa? Karena di sana nilai sin tetap jadi sin, nilai cos tetap jadi cos, tan tetap jadi tan, dan seterusnya ya. Tetap nilainya tetap. Akan tetapi tetap memperhatikan nilai plus minus dari kuadrannya ya. Baik, cukup sekian pembahasan mengenai sudut lebih dari 90 derajat. Apabila teman-teman memiliki kesulitan dalam mengajarkan soal matematika, silahkan chat di kolom komentar ya. See you next time.